Halo teman-teman, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi Kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Aplikasi Dasar Komputer dengan dosen pengampu Bapak Rudi Kurniawan, Eskom MT. Kami dari Kelompok 2 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai sistem bilangan komputer yang terdiri dari bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Saya watching videonya sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan ya. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum sistem bilangan itu apa? Sudah, Bu, tapi belum paham. Oke, jadi sistem bilangan ini adalah cara atau aturan untuk merepresentasikan nilai numerik menggunakan simbol-simbol atau digit dalam suatu basis tertentu. Nah, sistem bilangan ini mengacu pada cara bilangan direpresentasikan, disusun, dan digunakan dalam matematika dan komputasi. Nah, ada beberapa jenis sistem bilangan. Salah satunya ini adalah sistem bilangan desimal. Ada yang bisa ngejelasin nggak kalau sistem bilangan desimal itu apa? Sistem yang digitnya 0 sampai 9, Bu. Ya, betul. Jadi sistem bilangan desimal ini menggunakan angka dari 0 sampai dengan 9 dan berbasis 10 ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sistem bilangan biner. Siapa yang tahu apa itu sistem bilangan biner? Kalau sistem bilangan biner itu digitnya tuh cuma ada 2 angka, Bu, yaitu 0 sama 1. Oke, betul. Jadi komputer ini menggunakan sistem bilangan biner karena operasi dasar dalam komputer itu terdiri dari perhitungan dengan angka biner. Nah, sekarang apa sih pendapat kalian yang ngebuat sistem bilangan biner itu penting dalam komputasi? Yang tahu nggak? Pendapat kalian apa gitu? Yang tahu nggak? Nggak, Bu. Belum, Bu. Oke, jadi sistem bilangan biner ini setiap digitnya hanya bisa memiliki nilai 0 atau 1. Nah, sistem bilangan ini memungkinkan representasi yang jelas ya dalam bentuk bit atau unit penyimpanan data di komputer. Jadi sistem bilangan biner ini juga sangat pentingnya dalam pemrograman komputer karena setiap informasinya itu dapat direpresentasikan dengan jelas sebagai urutan digit 0 dan 1. Ada yang ingin menambahkan sebelum kita melanjutkan ke sistem bilangan lainnya? Bagaimana dengan Cukup, Bu. heksadesimal dan oktal, Bu? Oke, jadi sistem bilangan heksadesimal dan oktal juga digunakan dalam komputasi. Sistem heksadesimal itu berbasis 16 ya, jadi sering digunakan karena kemampuannya merepresentasikan nilai itu yang besar dengan menggunakan digit 0 sampai dengan 9 dan huruf A sampai huruf F. Sedangkan sistem oktal yang berbasis 8 itu digunakannya lebih jarang, namun masih relevan ya dalam beberapa konteks komputasi. Itu. Jadi lanjut aja ke konversi antar sistem bilangan. Ini adalah bagian yang terpenting ya dalam pemahaman kita tentang sistem bilangan. Nah, lanjut aja kita akan belajar latihan soal konversi sistem bilangan. Nah, yang pertama, bilangan desimal. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Meskipun sudah malam, semangatnya harus pagi ya. Karena sekarang kita akan bergulat dengan angka-angka.
Baik, pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan mengenai sistem bilangan. Sekarang di sini kita akan belajar mengenai sistem bilangan desimal, bagaimana cara mengkonversi desimal ke biner ya. Oke, di sini saya ada contoh angka 23. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, kalau untuk desimal itu basisnya berapa, biner itu basisnya berapa. Nah, contoh soalnya adalah di sini angka 23 desimal dibuat biner, berarti harus seperti apa, Pak? Ada yang bisa menjawab? Saya mau menjawab, Bu. Boleh? Boleh, Rosida silahkan. Jadi dibagi 2 bukan biner berbasis 2. Ya, betul sekali, Rosida. Karena biner itu adalah berbasis 2 sehingga dibagi 2. 23 dibagi 2 itu adalah 11, berarti ada sisa 1. Nah, 11-nya kita taruh di bawahnya, lalu kembali dibagi menjadi 2, yaitu sisa 5. Nah, 5 sisa 1. Selanjutnya ada yang bisa menjawab tidak? Saya menjawab lagi, Bu. Boleh, silahkan Rosida. Setelah tadi 5 ya, 11 bagi 2, 5 kan? Ya, Bu. Berarti 5 bagi 2, 2 sisa 1. Terus 2 bagi 2 sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Terus satunya diturunin jadi ke bawah, Bu. Benar tidak, Bu? Betul sekali. Berarti nilainya berapa? 1, 0, 1, 1, 1. Ya, betul ya, Rosida. Jadi, untuk konversi desimal 23 ke biner itu adalah 10111. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Jelas ya? Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini oleh teman-teman adalah setiap apapun angka yang dikonversi ke biner itu adalah dibagi 2 hingga akhir, hingga selesai. Ya, hingga selesai. Nah, nanti pada saat dia paling selesai yang paling bawah itu kita ambil contoh tadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Nah, yang satunya itu kita simpan di bagian bawah. Dan cara untuk penulisannya adalah bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Rosida adalah jadinya 10111. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut untuk yang selanjutnya ya. Ya, Bu. Sekarang kita belajar dari konversi desimal ke oktal. Tadi kalau biner itu kan berbasis 2. Kalau oktal ada yang tahu basisnya berapa? Berbasis 8. Wih, udah pada baca semua ya? Oke, di sini kita ada soal ya. Soalnya adalah angka 63. Tadi di sini sama Rosida yang pertama itu sudah dijelaskan ya. Karena biner itu adalah berbasis 2, berarti dibaginya adalah 2. Nah, untuk konversi dari desimal ke oktal karena oktal itu berbasisnya 8, berarti 63 ini dibagi 8. 8. Ada yang bisa menjelaskan atau mengerjakan soal ini? Ayo, siapa? Nanti saya kasih nilai tambahan yang bisa menjelaskan. Bu. Saya mau coba, Bu. Boleh. Ya, 63 di sini dibagi 8. Hasilnya Iya. 7. Iya. Sisanya 7. Iya, terus
Nah, lalu yang Betul. 7 kan 7 dibagi 8. Tapi karena 7 lebih kecil, jadinya hasilnya 0 kalau tidak salah. Terus sisanya Mm. 7. Terus sedikit lagi Nah, bisa. hasilnya 77 ya. 77. Iya, betul. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, Disa betul ya. Berarti sudah paham ya di sini ya. Jadi untuk konversi desimal ke oktal itu adalah dibagi 8. Nah, teman-teman kalau misalnya nih ternyata sisa daripada pembagian itu adalah di bawah dari pembagi, contoh kan tadi 7 di bawah 8 kan, itu kalau dibagi anggaplah hasilnya 0 dan sisanya kan tetap 7. Betul tidak? Jadi yang diambil adalah 7 gitu, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Udah cukup. Gimana? Cukup. Paham Bu. Mulai pusing nggak ya? Mudah ya? Mudah, Bu. Pusing. Bisa. Insya Allah Bu. Insya Allah. Semangat Aji ya. Oke, yang selanjutnya. Kita ada satu lagi ya. Konversi dari biner ke heksadesimal. Nah, untuk yang heksadesimal, ada yang ingat berbasis berapa? Berbasis 16, Bu. 16. Berbasis 16. Oke, berarti angka nanti yang menjadi soal itu dibaginya adalah dibagi 16. 16. Good, dibagi 16 ya. Di sini saya ada contoh soal lagi. Contoh soalnya adalah 245 desimal. Siapa yang bisa heksadesimalkan? Alvina, Bu. Boleh. Boleh, Sel. Iya. Jadi Wih, hebat-hebat ya. jadi kita Gimana, Sel? harus membagi 245 itu dengan 16 ya, Bu. Tuh, lanjut. Hasilnya itu adalah 15 dengan sisa 5. Gitu kan, Bu? Iya. Habis itu yang 15 ini dibagi lagi menjadi 16. Jadi 15 dibagi dengan 16 gitu kan, Bu? Iya. Jadi hasilnya 0 dengan sisa 15. Nah, digit heksadesimal kedua ini kan adalah 15 gitu kan. Nah, 15 dalam heksadesimal ini adalah F. Jadi bilangan desimal 245 dalam bilangan heksadesimal itu adalah 5F. Begitu, Bu. F. F-nya dari mana, Sel? Kenapa hurufnya F nggak huruf Z? Karena di rumus itu F itu sama dengan 15. Gitu ya, Bu. Ya. Oke, ya betul, boleh. Terima kasih ya. Ya. Wah, di sini udah pinter-pinter semua ya, udah hebat-hebat semua ya. Jadi di sini Ibu jelaskan kembali untuk yang konversi desimal ke heksadesimal itu sudah betul yang dijelaskan oleh Selvina ya. Jadi karena heksadesimal itu adalah dibagi 16, berapapun angkanya itu dibagi 16. Nah, pada saat menemukan angka di bawah pembagi itu sama seperti tadi yang dari konversi desimal ke oktal. Itu pasti hasilnya 0 dan sisanya itu adalah yang tadi yang 15. Nah, untuk angka sendiri kan itu sebetulnya dari 0 sampai dengan 9 ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan heksadesimal ini kan ada 16 basis ya. Nah, angka 10 itu secara rumus adalah anggapannya huruf A. Angka 11 huruf B dan seterusnya seperti itu. Sehingga tadi yang 15 itu adalah angkanya huruf F. Seperti itu teman-teman semua. Gimana untuk konversinya, ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Bu. Sudah cukup. Serius semua ya wajahnya ya. Sudah cukup, sudah paham ya. Jadi tadi dari teman-teman juga ada yang ikut mengerjakannya juga ya, karena kan sudah tahu ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah teman-teman sistem bilangan itu ada apa saja, basisnya berapa. Kalau mau dikonversi itu dibagi sesuai dengan sistem bilangannya itu sendiri. Ya, paling hanya itu saja materi dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian jadi mahasiswa-mahasiswi yang hebat, jadi sarjana yang keren, yang nanti bisa masuk ke dunia kerja yang hebat juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Assalamualaikum. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskan tentang bilangan, sistem bilangan yang salah satunya itu biner ya. Nah, semuanya udah pada tahu belum tentang biner atau udah sebelumnya pernah dengar gitu? Biner itu yang berbasis 2 bukan, Bu? Iya, betul. Jadi, biner itu adalah sistem bilangan yang digitnya itu hanya ada 2 angka, 0 dan 1. Nah, biner tuh banyak ya dikonversinya ke desimal, ke oktal, ke heksadesimal juga. Nah, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan cara mengkonversi biner ke desimal. Di sini udah ada bilangan biner dari 1101 ya. Nah, coba di cara menghitungnya itu udah ada yang tahu atau udah ada yang bisa mengerjakan? Karena hanya 2 digit, jadi dikali berapa, gimana ya, silahkan. Jadi kita menghitungnya itu dari kanan ke kiri, Bu. Iya, betul. Boleh dikerjakan? Misal. Udah bisa. Bentar. Ya silahkan. Itu kan 1101 ya. Ya, Jadi kita menghitungnya itu dari kanan seperti 1 kali 2 pangkat 0. Kemudian yang nolnya itu 0 kali 2 pangkat 1. Jadi tiap dari kiri ke kanan itu si pangkatnya itu naik 1, Bu. iya betul. Terus angka yang ketiga itu 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3. Jadi jumlahnya itu 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 13. Iya betul. Jadi sebetulnya ya lebih mudah itu dari kanan ya, tapi dari kiri juga bisa. Ya ini betul hasilnya. Terima kasih ya Fajar. Sama Ibu. Nah, udah paham atau ada yang mau bertanya atau menambahkan? Udah paham, Bu. Nah, Paham, selanjutnya materi konversi biner ke oktal ya. Nah, oktal ini dikelompokkan menjadi 3 digit ya dari kanan ke kiri. Untuk melengkapi jumlah digit, nah bisa ditambah angka 0 di depan. Jadi 001, 101, 011 ini, jadi nanti ditambah 0 di depan jadi 00, 0001, 101, 011. Nah, sebelumnya ada yang udah bisa mengerjakan yang oktal atau ada yang mau mencoba? Dihitungnya tuh satu-satu ya.
Jadi 001 karena oktal itu basisnya 8 ya. Tapi cara menghitungnya sama, mirip tadi yang kayak desimal. Jadi 001 sama dengan 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ada yang bisa menghitung? Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jadi 0 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 0. Ya. Lalu 0 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 0. Terus 1 kali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya 1. Betul, Bu? Iya, betul. Ya, betul. Terima kasih. Ada yang mau mencoba lagi? Ada 101 sama 011. Karena dihitungnya kan 11 ya. Jadi kita harus mencari jawabannya juga 11. Ya, silahkan. Selanjutnya yang angka 101, Bu. 1 kali 2 pangkat 2 Ya. ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Ya, betul. Nah, selanjutnya yang 011 itu sama ya hitungannya. 0 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 0, karena 0 kali 2 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2, 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, bilangan biner dari 110, 1011 dikonversi ke oktal hasilnya menjadi 153. Kenapa? Karena ini udah diambil dari yang 001 hasilnya 1, 101 hasilnya 5, 011 hasilnya 3. Jadi oktalnya 153. Sudah paham ya? Paham, Bu. Paham. Ya, bisa lanjut. Lanjut, Bu. Bu. Ya, selanjutnya materi biner ke heksadesimal. Nah, heksadesimal itu kan sesuai rumus ya, ada A, B, C, D yang gitunya. Dan berapa digit yang udah tahu ya? 16 ya. 16, 16, berbasis 16. Basis Ya, 16. di sini udah ada contoh soal ya. Dikelompokkan ke dalam 4 digit dari kanan ke kiri. Sama ya semuanya dari kanan ke kiri untuk pengerjaannya. Dan bisa ditambah angka 0 juga di depan. Langsung saya jelaskan. Jadi di sini udah ada soal 110111010. Nah, ditambahkan 0 di depan. Nah, ini jadi dibagi 3 ya, pengerjaannya sama seperti yang tadi di atas, yang oktal. Dihitung satu-satu dulu ya. Jadi 001, 0-nya 3 kali, sama dengan 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini pengerjaannya kalau yang tadi hanya 3 digit, sekarang 4 digit. Ada yang mau mencoba menghitungnya? Mengerjakan semuanya? Ya, silahkan. Mau, Bu. Hasilnya jadi 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1. Iya, betul. Nah, coba selanjutnya mencoba. Ada yang mau mencoba? Atau ada yang mau ditanyakan? Mau coba, Bu.
Iya, silahkan. Berarti kalau yang kedua itu 1011 ya Bu ya? Iya, Betul ya Bu ya? ya betul. 1011 berarti dari kanan ya Bu, 1 kali 2 pangkat 0 itu ditambah 1 kali 2 pangkat 1 itu ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3. Ya, berarti 8 ditambah 0 ditambah, nggak kelihatan ya. Iya, kecil ya. Ya, ditambah 2 ditambah 1 berarti sama dengan adalah 11 ya Bu. Iya, betul. Nah, 11 itu kan karena heksadesimal ya Bu, berarti B. Iya, betul. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada yang mau mencoba lagi? Atau mau diteruskan saja? Diteruskan saja, Bu. Jadi yang terakhir ya, 1010 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Nah, hasilnya langsung aja ya, 8 tambah 2 berarti ya, karena sisanya kan 0 ya, 0 kali 2 pangkat 2, 0, 0 kali 2 pangkat 0, 0, jadi hasilnya 8 tambah 2, 10, karena heksadesimal, jadi 10 itu A. Nah, bilangan biner dari 110, 111, 010 sama dengan 1BA. Nah, satunya dari mana? Satunya yang atas tadi, yang hasilnya 1. Dan BA-nya itu dari, karena B sama dengan 11 di heksadesimal, dan A sama dengan 10, ya karena tadi hasilnya 10, jadi hasilnya 1BA, begitu. Nah, pembahasan yang terakhir ini mengenai konversi bilangan biner ke heksadesimal sudah bisa dipahami ya, teman-teman semuanya? Bu. Paham Bu. Bu. Ya, alhamdulillah kalau misalkan sudah paham, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Terima kasih banyak, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan oktal. Oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan. Jadi kita lanjut ya, sekarang kita membahas tentang oktal ke biner ya. Udah ada yang tahu caranya, cara mengkonversikannya? Sudah tahu Bu, tapi belum terlalu paham. Ya, caranya untuk mengkonversikannya adalah yaitu dengan gimana? Suaranya kecil Bu. Oh, kecil ya, maaf. Coba sekarang jelas? Udah jelas? Jelas. Jelas Bu. Udah jangan aja Bu. Oke, kita lanjut ya. Cara untuk mengkonversikan bilangan oktal ke biner yaitu dengan memecah satu per satu bilangan oktal tersebut. Kemudian dikonversikan ke bilangan biner 3 digit, gitu ya. Jadi di sini saya punya contoh.
Bagaimana jika kita mengonversi bilangan oktal 67 ke dalam bilangan biner? Ada yang tahu? Saya harus mengkonversi setiap digit oktal ke dalam referentasi. Benar, Bu? Ya, jadi rumus sederhananya adalah mengonversi setiap digit oktal menjadi 3 digit biner, karena setiap digit oktal mewakili 3 digit biner. Jadi, 6 dalam oktal adalah 110, dalam biner, dan 7 dalam oktal adalah 111. Ya, jadi sekarang jika kita memiliki bilangan oktal 67, bagaimana kita menggabungkan representasi binernya gitu, Aji? 6 dalam oktal menjadi 110 dan 7 menjadi 111. Jadi gabungnya adalah 110, 111. Apakah begitu? Ya, sangat baik ya. Jadi bilangan oktal 67 adalah 110, 111 dalam bilangan biner. Apakah udah mengerti rumusnya sekarang? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Sekarang kita lanjut ya ke oktal ke desimal. Jadi caranya itu bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalikan satu bilangan dengan 8 pangkat 0 dan seterusnya, dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya itu dijumlahkan. Di sini ada contoh lagi ya. Bagaimana jika kita mengonversi bilangan oktal 75 ke bilangan desimal? Ada yang tahu? Saya, Bu, mau coba. Iya, boleh. Boleh ya? Karena oktal itu 8, jadi dihitungnya kan satu-satu. Jadi 7 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Ya, terus? Terus nilainya berapa? Apakah bisa menghitung nilainya? Apapun yang pangkat 0 berarti hasilnya 5. Jadi 56 tambah 5 hasilnya 61. Ya, Jadi 75 oktal itu di ke desimal tuh hasilnya 61 desimal. Iya benar. Jadi bilangan oktal 75 adalah 61 ya dalam bilangan desimal. Apakah udah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut aja kali ya. Terus kita lanjut ke cara konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Jadi caranya itu bilangan oktal ke heksadesimal yaitu dengan mengkonversikan bilangan oktal tersebut ke biner. Gitu. Terlebih dahulu, kemudian bilangan biner tersebut dikonversikan ke bentuk heksadesimal. Jadi ada suaranya? Ada, Ibu. Ada, Bu. Oke. Jadi di sini ada contoh lagi ya. Bagaimana jika kita mengonversi bilangan oktal 347 ke dalam bilangan heksadesimal? Saya mau coba, Bu. Oke, boleh. Angka 3-nya jadi 011, angka 5 jadi 101, angka 7-nya 111. Iya. Terus jadi Jadi 3 dalam oktal adalah 3 dalam heksadesimal, 4 dalam oktal adalah 4 dalam heksadesimal, dan 7 dalam oktal adalah 7 dalam desimal. Jadi ketika kita mengonversi 347 dari oktal ke heksadesimal, bilangan tersebut tetap 347 dalam heksadesimal. Jadi tidak ada perubahan dari oktal ke heksadesimal karena digit
oktal tidak melebihi angka 7. Apakah benar, Bu? Iya, benar. Jadi dalam kasus ini, bilangan oktal 347 tetap sama ketika dikonversi ke heksadesimal. Karena digit-digit oktalnya itu 3, 4, dan 7. Semuanya berada dalam rentang heksadesimal yang valid. Itu 0. Ibu maaf, 357 bukan, Bu? Iya, Bu. Itu maksudnya. 357. Oh iya, maaf. 357. 347 ya? Iya, 35. Iya, Bu, 357. Iya, maaf. Tipe. Terus, jadi semuanya berada dalam rentang heksadesimal yang valid gitu ya. Dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Udah mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sekian dulu dari Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai bilangan heksadesimal ke biner. Sebelumnya, dan mengambil contoh 7F. Sebelumnya ada yang sudah tahu cara mengkonversinya, boleh raise hand. Kalau belum, langsung saya bahas aja ya. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa setiap digit heksadesimal itu memiliki 4 digit biner. Jadi, 7F itu memiliki 2 digit heksadesimal. Langkah selanjutnya apa, Bu? Langkah selanjutnya adalah kita ubah masing-masing digit heksadesimal ke bentuk biner. 7 menjadi 0111, Bu. ya, F menjadi berapa? 1111. 171, benar. Jadi 7F itu akan menjadi 10111 dan 111 dalam bentuk biner, dan perlu kita ketahui bahwa setiap digit heksadesimal itu harus diubah menjadi 4 digit biner. Lalu kita akan menggabungkan 011 dan 111 ini. Jadi jawabannya berapa? Satu. Nah, benar. Pintar ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, selanjutnya adalah materi mengkonversi dari heksadesimal ke desimal dengan contoh angka 247. Oh ya, maaf karena salah ya, harusnya itu 3A. Itu makanya agak bingung barusan. Iya, maaf ya. Boleh dilanjut. Adnatun Wahidah. Itu angkanya 247 ya, Bu? 3A. Jadi untuk soal terbarunya berarti heksadesimal ke desimal itu berarti 3A ya, Bu? Iya. Ada yang mau menjawab? Boleh Jadi dijelasin sama aja nggak, Bu? Kenapa?
harus dipecah dulu ya kan Bu, 3 dipecahkan lalu A-nya dipecahkan gitu. Ya. Jadi 3 dan A-nya dipecah. Lalu dikalikan dengan basis 16. Basis 16. Jadi 3A sama dengan 3 dikali 16 pangkat 1 ditambah A kali 16 pangkat 0. Nah, benar. Lalu 3 kali 16, 48 ditambah A pangkat 1601 itu jumlahnya 1, A itu angkanya 10. Jadi 10 dikalikan 1. Jumlahnya 10 jadi 48 plus 10 jadi 58. benar, makasih ya, Sabnatun Wahidah. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan mengenai konversi heksadesimal ke desimal. Sudah cukup, Bu. Paham, Bu. Oke. Selanjutnya adalah mengkonversi heksadesimal ke oktal dengan bilangan 3F. Teman-teman ada yang mau menjawab? Boleh nyoba lagi nggak, Bu? langsung. Boleh, silakan. Tiga F kita pecah dulu. Jadi 3 dikalikan 16 pangkat 1 ditambah F kalikan 16 pangkat 0. Nah, benar ya, karena mengkonversikan bilangan heksadesimal ke oktal itu dengan cara memecah dulu bilangan tersebut. Nah, lalu hasil dari 3 kali 16 pangkat 1 ditambah F dikali 16 pangkat 1 itu berapa? Ada yang mau jawab? F-nya itu sama dengan 15. Jadi 3 kali 16 ditambah 15 kali 16 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 48 plus 15. 63. 63. Nah, jadi ini adalah proses pertama, yaitu mengubah heksadesimal ke bilangan desimal. Lalu selanjutnya adalah kita mengkonversikannya lagi ke oktal. Teman-teman di sini Bagi ada 8. menjawab? 8, Bu. Bagi 8 ya, benar. 63 dibagi 8 berapa? 7. 7. 7. Bisa 7. Iya. Sekarang 7 dibagi 8 sama dengan 0. Karena 7 itu lebih bawah dari 8, jadi hasilnya 0. Tapi sisanya tetap 7. Jadi hasilnya adalah berapa? 77. 77, Bu. Oh, ya benar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Baik. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sarangeo. Terima kasih, Pak.